warahmatullahi wabarakatuh. Salma Radio, media share inspirasi muslim. Halo mitra Salma, berjumpa kembali bersama saya Intan Diatri dalam sajian Kasanah Islam Mitra Salma. Dan di kesempatan hari ini Mitra Salma akan membahas seputar tentang berteman yang islami. Dan sudah bersama saya narasumber kami untuk hari ini Mitra Salma ada Bapak Jose Iwan Hidayat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Jose. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mitra Salma? Intan, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik ya. Pak Jose gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat kuat, sudah vaksin loh. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Dan Mitra Salma di pekan lalu kita udah membahas seputar tentang vaksin ya, untuk remaja juga, kaum milenial. Dan kali ini kita akan membahas seputar tentang berteman yang islami, betul ya, Pak Jose? Okay. Silahkan Pak Jose untuk bisa memulai perjumpaan kita untuk hari ini. Ya, baik. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentu satu sama lain itu saling membutuhkan. Kalau di lingkungan kita yang namanya kita hidup di dunia ini perlu untuk berinteraksi sosial. Jadi biar bagaimanapun kita tidak mungkin hidup di dunia ini adalah sebatang kara atau mengandalkan apa dari diri kita sendiri. Jadi kita butuh dan perlu namanya interaksi sosial. Berteman di sini adalah itu bagian juga daripada interaksi sosial. Bagaimana kita bisa untuk saling mengenal satu sama lain, kemudian juga bagaimana kita harus bergaul, bagaimana kita juga harus bisa membawa diri dalam pergaulan itu. Kemudian adalah yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dengan kita berinteraksi, kita berteman itu nanti kita juga mendapat sesuatu yang berharga buat diri kita sendiri. Kita bisa dan mengerti katakanlah karakter dari orang lain, sifat dari orang lain, watak dari orang lain. Ketika ada sesuatu hal atau ada masalah, jadi kita bisa untuk berpikir harus bagaimana, seperti apa, gitu ya. Kemudian yang dalam pembahasan kita adalah berteman yang islami. Tentu ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, berteman atau bersahabat dengan orang lain, tentu yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Kita punya panutan yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam Islam banyak diajarkan bagaimana kita berhubungan satu sama lain. Di situ tentu teman-teman juga sudah mengerti ya, sudah memahami yang baik seperti apa. Nah di sini nanti kita berusaha untuk mengingatkan kembali, termasuk juga batasan-batasan dan seperti apa sih yang harus kita jalankan dalam berteman yang Islami ini. Dan Intan, yang perlu diingat seperti yang kemarin kita sampaikan, semua tidak lepas dari apa yang namanya iman, kemudian moral, termasuk juga adalah ilmu dan kecerdasan atau smart. Nanti akan kita bahas di situ. Iya. Baik, Mitra Salma, tentunya nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan berteman yang islami dan mengarah kepada perempuan dan juga laki-laki, betul ya Pak Jose ya? Ada batasan-batasan juga yang memang harus kita jaga gitu ya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, Pak Jose boleh dong kasih kasih tips ke kita gimana sih berteman yang Islam itu seperti apa gitu? Iya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, interaksi sosial biar bagaimanapun kita butuh dan banyak ilmu-ilmu yang kita dapat justru dari berteman secara tidak langsung dengan orang lain atau pengalaman-pengalaman orang lain istilahnya. Jadi ibaratnya adalah kalau dalam dunia sekolah atau dalam dunia kampus ketika Intan kuliah, ilmu intra itu penting, tapi juga ilmu ekstra itu juga penting. Makanya kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler itu ketika di sekolah atau di kampus mesti kita menyarankan ikutlah kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi ketika kuliah, ketika sekolah itu jangan hanya sekedar
datang masuk ruangan kuliah sudah pulang balik ke kos gitu kan, sayang sekali. Jadi masa-masa di situ itu adalah masa-masa bagaimana kita benar-benar bisa memahami secara mendalam lewat interaksi itu, lewat kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di kampus atau di sekolah. Misalkan kegiatan koperasi, kegiatan apa ya? Kalau di kampus itu kayak kegiatan pramuka, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya keorganisasian, ikut di senat atau di apa namanya HMC ya. Kalau di kampus itu apa istilahnya? Ada UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa. Atau yang sifatnya yang berhubungan dengan kampus itu kan ada senat mahasiswa, ya kan? BEM, Badan eksekutif mahasiswa ya, BEM. Mungkin kalau jurusan ada himpunan mahasiswa jurusan misalkan ya. Jadi organisasi-organisasi itu juga penting. Jadi hal-hal seperti ini tuh tidak akan diajarkan lewat kegiatan intra. Betul. Ya kan? Iya. Tidak diajarkan lewat kegiatan intra. Jadi ini diajarkan lewat kegiatan ekstra. Jadi kalau saya boleh menyarankan untuk teman-teman yang masih aktif di dunia kampus, dunia sekolah, jangan hanya sekedar kuliah itu datang ke ruangan kemudian pulang. Itu sangat sayang sekali. Termasuk juga ini nanti akan berpengaruh kepada perilaku dari diri kita sendiri. Kalau saya begini, di Salma ini ada banyak teman-teman dari berbagai kampus, dari berbagai sekolah misalkan yang jadi penyiar di sini, kelihatan, oh ini anak yang hanya sekedar mengandalkan ilmu-ilmu di intern atau di internal. Oh ini anak yang banyak berorganisasi. Ini akan nanti bermanfaat ketika katakanlah kita bisa merasakan itu habis kuliah, kemudian masuk di dunia kerja. Karena dalam dunia kerja itu dunia yang benar-benar luar biasa. Bagaimana kita mau tidak mau harus menghormati orang lain, mau tidak mau harus menyesuaikan orang lain, mau tidak mau kita harus bekerja sama. Lah kalau kita tidak ada ilmu yang kita dapat ketika sekolah atau kuliah, dan hanya nanti akan belajar di masa-masa ketika sudah kerja, akan terlambat di situ, ya kan, akan ketinggalan. Dunia kerja itu sekarang tidak hanya mengandalkan keilmuan saja, tapi juga mengandalkan juga moralitas juga penting, beretika, menghormati sesama teman, menghormati pimpinan, menghormati klien, itu juga penting. Terkadang hal seperti itu tuh tidak langsung dari sisi perusahaan atau tempat kita bekerja itu nggak usah diberitahu, kamu harusnya bisa gitu ya. Nah, harus peka. Dan itu kita dapat secara tidak langsung juga ketika kita ada di sekolah atau di kuliah, ketika kita banyak ikut organisasi, banyak ikut kegiatan-kegiatan di luar, begitu ya. Ini kita bicara berteman secara Islam itu, ini secara global lah ya, secara umum, sebelum nanti kita mengarah ke yang lebih spesifik misalnya. Demikian kita. Baik Mitra Salma, itu tadi untuk membuka perjumpaan kita hari ini ya Pak Jose ya. Udah ada beberapa tips juga, artinya kita memang harus aktif agar kita juga peka terhadap keadaan, berorganisasi, berkomunikasi yang baik dengan teman dan juga orang-orang di sekitar kita. Lalu Pak Jose, terkait dengan perempuan dan laki-laki nih ya Mitra Salma, jadi apakah perempuan dan laki-laki ini diperbolehkan untuk bersahabatan? Jika memang diperbolehkan, apakah ada batasan tertentu dalam Islam Pak Jose? Silakan. Ya, yang namanya bersahabat, ini bersahabat yang dalam arti teman biasa, bisa juga nanti mengarah ke katakanlah mungkin kalau bahasa gaulnya pacaran begitu ya. Iya. Kalau sekarang yang berteman biasa dulu. Jadi gini, kita tidak bisa melarang orang untuk bersahabat, berteman, entah itu
mungkin laki-laki dengan perempuan terutama ya, dengan wanita dan lain sebagainya. Jadi jawabannya boleh, silahkan. Namun ada beberapa hal yang tentu akan membedakan ketika kita berteman dengan lawan jenis dengan berteman yang sesama jenis. Ini ada yang membedakan. Jadi ada batasan-batasan yang terkadang hal ini nanti masuknya adalah ke moral, ya, moral masuknya. Kemudian kalau kita bicara tentang ini boleh, ini nggak boleh, sebenarnya kalau kita benar-benar memahami dan juga menerapkan apa yang tadi atau 3 hal yang kita selalu hadirkan, iman, moral, dan juga semangat, kecerdasan. Iman ini biar bagaimanapun inilah nanti yang akan mengendalikan, mengerem istilahnya. Dan di sini sebenarnya untuk anak-anak zaman sekarang kita nggak perlu sebenarnya, oh kamu nggak boleh pegang tangan misalkan, oh kamu nggak boleh berjalan yang beriringan seperti biasa dan lain sebagainya. Namun terkadang memang ini juga perlu untuk kita ungkapkan, ya, kita ungkapkan. Jadi batasannya adalah kembali lagi kita ke moralitas. Jadi berteman yang Islami di sini tentu yang paling dasar adalah niat kita dulu deh, niatnya. Niat itu istilahnya, oh karena Intan mungkin merasa cocok dengan si A misalkan. Jadi bagaimana ada perhatian, kemudian juga kedua-duanya bisa saling membantu, katakanlah begitu ya. Namun yang menjadi batasan di sini adalah masing-masing itu harus memahami dirinya sendiri terlebih dahulu. Intan seorang wanita, seorang perempuan, kemudian si A adalah seorang laki-laki. Insya Allah ketika dua-duanya bisa menempatkan diri, sebenarnya ini sudah tidak akan menjadi persoalan, tidak menjadi masalah. Namun halnya kita kembali lagi ke istilahnya adalah jiwa muda yang terkadang mengabaikan hal-hal yang sifatnya itu etika, ya, moralitasnya. Jadi ketika misal berjalan beriringan, kemudian bercanda, kemudian di sisi yang lain ternyata ketemu banyak orang dan lain sebagainya. Nah ini harus memahami kira-kira apa yang kita lakukan ini pantas apa tidak. Yang kita lakukan ini kira-kira membuat orang lain itu akan membicarakan kita apa tidak, gitu ya. Jadi itu nanti akan terwujud dalam proses ketika sudah menjalani bersama, terus kemudian juga sudah melakukan bertemanan itu secara bersama-sama, ya. Jadi memang arahnya banyak ke etika. Terus kemudian juga yang selanjutnya adalah tahu waktu, ya. Tahu waktu. Tahu waktu itu juga penting. Betul. Itu juga penting. Tahu waktu itu jam berapa ketika Intan berada di katakanlah di tempat sahabat yang laki-laki pantasnya. Kalau misalnya dirasa, kalau saya mengatakan jam 5 sore itu sudah lebihnya sudah maghrib, kayaknya sudah gak etis. Kalau misalkan mungkin kehidupan di kota ya, kehidupan di kota yang menganggap jam 7, jam 8 itu masih sore kadang kan. Berarti ya paling tidak jangan sampai lebih dari jam 9 lah. Betul. Jadi waktu ini juga penting. Waktu ini juga penting. Dan seperti yang saya sampaikan, terkadang memang di satu wilayah, satu daerah itu terkadang etika waktu itu berbeda-beda. Kalau di tempat kita taruhlah bisa ditolerir sampai Isya misalkan, ya kan. Di sisi yang lain, tahu waktu ini juga ketika ada saat-saat ketika lagi bersama, entah itu urusan kuliah, urusan sekolah, dua-duanya harus bisa saling mengingatkan. Di jam sholat misalkan, waktu duhur, waktu asyar atau waktu maghrib, jadi saling mengingatkan. Terus kemudian ketika di satu sisi akan melakukan hal-hal yang dirasa kok tidak pantas atau kurang elok katakanlah, juga harus bisa saling mengingatkan. Disitulah
berteman yang baik, berteman yang islami, itu dari situ masuk daripada kaidah-kaidah yang menjadi ajaran agama kita, ya. Bukan sebaliknya, karena berteman sudah dekatnya, terkadang malah lupa waktu, lupa diri, dan lain sebagainya. Yang menjadi catatan adalah ketika kita berteman dengan seseorang itu, teman dekat ini istilahnya, ini yang ada dalam kehidupan kita itu tidak hanya kita berdua, ya kan? Tidak hanya yang berteman itu saja, justru yang ini nanti adalah secara tidak langsung ada pihak-pihak lain atau orang lain yang akan katakanlah secara tidak sadar itu kadang bisa dibilang menguji kita, ya kan? Ketika kamu berlebihan, berboncengan dan lain sebagainya. Berboncengan itu sih sebenarnya kalau kita bisa menyarankan, ya kalau lain jenis alangkah lebih baik sendiri-sendiri lah ya, sendiri-sendiri. Kalau misalkan pakai mobil juga di depan sama di belakang gitu ya, itu etika yang memang harus sebisa mungkin itu bisa kita terapkan ya. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan mempermudah sesuatu itu menjadi hal yang gampang. Ini yang terkadang Intan sendiri mungkin tidak sadar ya, atau teman-teman banyak tidak sadar. Nanti paling juga nggak apa-apa, paling nanti juga baik-baik saja. Jangan sampai terjebak hal seperti itu. Justru dari sinilah itu nanti yang akan awal dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita. Betul. Ya, ketika kita berteman dengan sahabat kita atau teman baik kita, itu hal yang wajar ya. Biar bagaimanapun, terkadang yang namanya kita itu bisa untuk bercerita ketika ada masalah, ketika ada persoalan. Itu biasanya kalau anak-anak muda itu lebih enjoy ketika bercerita dengan teman, ya kan? Jadi sebenarnya dari kita masing-masing punya keluarga. Kadang kalau hal-hal yang sensitif kalau kita cerita ke keluarga kadang tidak mungkin ya, tidak mungkin loh. Hal-hal yang apalagi yang sifatnya ke masalah hati, betul, ya kan? Nah ini memang peran teman sejati itu di situ. Itu yang harus sama-sama bisa saling membantu. Di Intan dengan sahabatnya biasanya akan lebih lost ketika menceritakan sesuatu hal itu dibandingkan dengan ibu atau apalagi dengan bapak kalau anak perempuan ya. Anak laki-laki pun juga sama, biasanya kan juga kalau bercerita mungkin dengan temennya. Ini juga perlu loh, perlu dalam arti setiap orang itu tidak akan lepas dari yang namanya masalah, yang namanya persoalan. Jadi terkadang teman itu hanya sekedar mendengarkan itu aja sudah luar biasa ya, sudah berarti betul ketika kita berteman atau bersahabat. Menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu juga secara tidak langsung itu sudah memberikan pengayoman pasti. Iya. Baik, jadi untuk laki-laki dan perempuan sahabatan ini juga selain peka terhadap keadaan, saling mengingatkan, menjaga perspektif orang dalam penilaian kita juga, betul ya Pak Jose ya. Oke Pak Jose, terakhir nih terkait dengan kali ini mungkin lebih lebih mendalam lagi gitu ya terkait dengan perempuan dan laki-laki, istilahnya pacaran nih Pak Jose. Menurut Pak Jose sendiri gimana? Karena dalam Islam kan ini ta'aruf ya Pak Jose seharusnya. Silakan Pak Jose. Ya. Jadi kita mengistilahkan teman yang lebih dekat lagi gitulah. Bahasanya kayaknya lebih enak. Kalau nanti kita bilang pacaran sebenarnya juga ya sah-sah saja sih. Itu kan istilah ya. Jadi hanya sekedar istilah. Kemudian yang penting itu kan tindakannya, yang penting itu kan perilakunya, ya kan. Kalau yang arahnya memang ke yang menyangkut tentang hati, tentang perasaan, yang arahnya memang akan nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau menurut saya secara pribadi, kita berteman atau katakanlah ta'aruf itu juga penting, ya penting. Jadi dari situ sebelum terjadi hal-hal yang nanti akan lebih serius, yang namanya kita ta'aruf itu adalah akan mendalami kepribadian dan sifat masing-masing. Itu perlu ya.
zaman sekarang itu terkadang tidak bisa kok dilarang-larang dijodohkan, langsung ketemu, langsung bisa menikah, itu kan sangat jarang sekali meskipun masih ada ya. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu terkadang orang tua yang mencarikan, kemudian bertemu, dijodohkan, bisa. Setuju. Kalau di Jawa sendiri, di budaya kita, tresno itu jalanan saka kulino. Karena dijodohkan, terus menikah, di situ proses pengenalannya itu terwujud ketika setelah menikah. Kalau zaman dulu ya. Dan itu juga fine-fine saja, bisa-bisa saja. Kenapa dari zaman dulu bisa, sekarang kok tidak bisa? Jawabannya adalah memang karena zaman itu sudah berubah. Betul. Kalau sekarang itu di era teknologi, di era katakanlah kebebasan, jadi terkadang kita itu mendapatkan hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, itu lewat teknologi itu, lewat orang lain katakanlah. Jadi ketika kita belum benar-benar mapan, sudah terjadi pernikahan, ya kan? Ada masukan dari teman-teman, ada masukan dari katakanlah dari dunia maya yang begini, sementara pasangan kita tidak bisa mengikuti, akhirnya terjadi perselisihan, kemudian perpisahan, ya kan? Kalau zaman dulu kan tidak, zaman dulu kan terbatas sekali. Jadi ketika kita sudah menikah di zaman dulu, ya sudah bertemunya orang dengan antar keluarganya di situ saja. Kalau sekarang kan tidak, ya kan? Jadi dijodohkan di situ, kemudian ada masukan dari orang lain, ada gosip-gosip lah katakan. Nah itu yang memicu, kemudian jadi persoalan. Betul. Nah makanya ta'aruf di sini yang kita maksudkan adalah kita bisa untuk saling memahami dulu sebelum ke jenjang pernikahan ya, jenjang yang lebih tinggi, sifatnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, tingkah lakunya bagaimana, kebiasaan bagaimana, begitu kan? Kan kita tahu dari sini. Kuncinya adalah yang seperti saya bilang tadi, iman, kemudian moral, kemudian smart. Imannya bagaimana? Nah, kita kan tahunya kan dari ta'aruf ini. Jadi mengenal dulu, kemudian moralnya, etikanya bagaimana. Kalau kita tidak tahu, ternyata dia banyak melakukan hal-hal yang terkadang kita nggak bisa menerima, kan bahaya. Betul. Kalau iman tadi itu adalah yang utama, ternyata ketika sudah menjadi pasangan hidupnya, dia orang yang menyepelekan agama, meninggalkan sholat, tidak pernah mengikuti ajaran-ajaran yang ada di agama kita misalkan. Terus kemudian juga menyangkut ini smart ya, hanya melihat mungkin dia putranya orang kaya. Nah, padahal dari sisi intelektualnya benar-benar tidak seperti yang kita harapkan. Kan kita nggak tahu. Nah dari ta'aruf ini kan kita akan tahu. Ya. Jadi adalah niat kita dulu. Kita ta'aruf adalah untuk saling mengenal. Jadi di ta'aruf ini atau di pertemanan kita yang mengarah ke lebih tinggi nanti jenjangnya harus ada komitmen dulu. Kita harus terbuka satu sama lain, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi, kemudian ya jalani aja dulu ya bagaimana proses ini nanti. Terus kemudian juga komitmen itu ketika memang nanti kita cocok ya lanjut gitu kan. Ketika memang ternyata tidak ada kecocokan dari kita saling mengenal itu ya harus dipikir ulang, begitu ya. Itulah maksud atau tujuan daripada kita berta'aruf ya. Mungkin kalau bahasa gaulnya pacaran lah begitu ya. Tapi harus ingat bahwa semua ini ada batasnya ya. Jangan sampai kita melewati hal-hal yang dilarang oleh agama dan berbuat dosa, belum apa-apa sudah ya pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ini yang harus menjadi catatan tersendiri. Makanya tadi setiap kita menyampaikan sesuatu, kunci dari semuanya yang menjadi akar dari segalanya yang harus kita pegang kuat adalah iman. Ya, itu Intan. Oke, baik Pak Jose, terakhir nih terkait dengan ta'aruf ini, kalau misalnya tadi Pak Jose sudah menjelaskan terkait dengan
pribadinya masing-masing antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, dalam proses ta'aruf itu apakah penting juga untuk mengenal keluarga di situ di waktu yang sama tersebut? Pak Jose, silakan. Iya, baik. Jadi pertanyaan yang bagus. Ketika kita akan mengarah ke hal yang lebih tinggi, memang mau tidak mau, istilahnya kita juga harus mengenal keluarga, ya, mengenal keluarga. Kalau bahasa apa ya, bahasa kita lah istilahnya. Ketika kita menikah dengan seseorang itu, otomatis kita juga menikahi keluarga, ya, keluarga pasangan kita, ya. Jadi meskipun ini tidak 100% mutlak, ya, tapi paling tidak kita mengerti, memahami. Jadi kita harus seperti apa. Kalau kita punya kebiasaan buruk juga harus bisa dirubah, misalkan, gitu kan. Jadi ini tidak harus mutlak benar-benar perfect, ya. Nanti kalau sama anaknya aja masih kesulitan, apalagi sama keluarganya, nanti nggak jadi nikah, gitu kan. Gitu ya. Jadi tetap penting lah istilahnya mengenal, terutama adalah dari kedua orang tua pasangan kita. Karena nanti ketika kita sudah menikah, sudah menjadi pasangan kita, orang tua kita adalah juga orang tua pasangan kita, begitu juga dengan sebaliknya. Satu yang perlu dicatat juga bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak ada yang perfect betul 100%. Intinya ketika proses ta'aruf itu berjalan, ya harus memahami ini juga, ya, ketika dia ada sisi-sisi baiknya di hal-hal tertentu, kemudian juga ada sisi-sisi negatifnya, ini juga harus dipahami. Biar bagaimanapun juga mesti ada plus minusnya, gitu ya. Jangan sampai mengharapkan yang terlalu terlalu jauh, semua harus perfect seperti dengan apa yang menjadi keinginan kita. Betul. Justru nanti ketika kita akan menjalani hidup bersama, ya kan kita mulai semuanya itu dari bawah, dari nol. Disitulah istilahnya manfaat yang bisa kita hadirkan. Manfaat ketika kita adalah proses ta'aruf atau saling mengenal ini diperlukan atau penting. Ya. Baik, terima kasih Pak Jose atas informasinya, dan juga terkait dengan tema kita hari ini masih terkait dengan 3 hal yang sama kayak pekan lalu gitu ya, ada iman, moral, dan juga smart yang terus digunakan pastinya Pak Jose ya, dan harus selalu diingat dan juga harus kita tingkatkan selalu Mitra Salma. Baik, terima kasih banyak Pak Jose untuk hari ini, dan Mitra Salma jangan lupa untuk selalu simak Kasanah Islam tentunya di 103.3 FM, dan kirim waktunya saya Intan Diatri yang bertugas pamit. Salam Radio Media Syiar Inspirasi Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.